من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadakkaru ulul albab. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Kalau yang punya kitab Safinatun Najah dibuka kitabnya, babnya apa? Pasal apa? Masih pada ingat kemarin? 4 bulan itu 4 bulan setengah tahun. Bapak kemarin itu ngomong itu, masih pada ingat? 4 tahun itu. Yang batalkan awal itu wudu'i. Oh iya betul itu benar. Terus berarti sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'abihi wa bibarakati ulumi fid dharain amin. Faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Ini satu pasal bermula yang membatalkan wudu itu ada 4 macam. Al-awwalu yang pertama al-kharij min ahadis sabilaini min kubrin aw duburin rihun aw ghairu illal maniyah. Yang pertama yang batalkan wudu yaitu sesuatu yang keluar dari salah satu 2 jalan, baik min kubur yaitu yang ada di depan, aw duburin atau dubur di belakang, baik yang keluar itu rihun, apakah itu angin, aw ghairu ataupun lainnya, illal maniyah kecuali mani. Udah belum ini? Udah. Mahmud dong udah bilang. Udah. Berarti bawahnya ya. Manin faslun. Ini satu pasal. Manin taqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a. Sekarang bab orang yang punya wudu kemudian batal wudunya. Apa saja yang dilarang ketika dia tidak punya wudu atau ketika dia punya hadas kecil. Manin taqadha, barang siapa yang batal wudunya haruma alaihi, maka haram buat orang tersebut arba'atu asya'a, 4 macam. Yang pertama as-salatu, salat haram. Wa tawaf, yang kedua tawaf haram. Wa masul mushafi wa hamluhu, menyentuh Quran dan membawanya. Dan yang ketiga menyentuh Quran, dan yang keempat membawanya. Nah, itu dulu. Jadi di antara kita ini ada orang yang masih suci, ada orang yang sudah tidak suci. Maksud saya, orang yang masih suci namanya orang yang masih wudunya terjaga. Di antara kita mungkin ada juga di antara kita yang wudunya udah batal dari tadi. Apakah batalnya kemarin apa keluar dari sesuatu 2 jalan, atau batalnya karena bersentuhan dengan bukan mahramnya, apa karena dia
kemudian dia kencing, dia kagak apa, dia udah cebok, kemudian dia nggak wudhu lagi, dia cebok tapi dia nggak wudhu lagi, berarti masih dalam posisi punya hadas atau punya kotor hadas kecil. Berarti ketika kita sudah tidak punya wudhu atau ketika kita sudah punya hadas, contohnya wudhu saya dari sholat isya tadi sudah batal, selesai sholat isya saya kemana-mana, maka untuk saya batal karena kemungkinan saya tidak tahu apakah batalnya karena keluar salah satu dua jalan atau lainnya, atau tadi saya mau berangkat kembali istri saya cuci tangan, maka setelah istri saya cuci tangan otomatis untuk saya batal. Saya tahu itu lagi, berarti posisi saya masih punya hadas. Nah ketika kita masih punya hadas, ada yang dilarang untuk kita lakukan sepanjang kita sudah batal. Apa saja? Yang pertama sholat. Ada orang sholat tanpa wudhu, maka sholatnya menjadi apa? Dosa dan haram. Misalnya, saya kasih contoh. Bagaimana kalau guru TK mengajarkan anak-anak muridnya dengan pada si guru TK nggak punya wudhu, ayo kita sholat, sholli fardhu Allahu Akbar. Nah, ini apakah sholat beneran atau sholat ngajarin? Kalau sholat ngajarin, kagak dosa dia, karena dia tidak dalam posisi sholat. Nah, yang haram itu sholat itu adalah ketika dia udah batal wudhunya masih sholat aja. Yang paling gamblang begini. Kita sholat berjamaah, apakah sholat Jumat ataupun sholat Fardu, kita jadi makmum, atau jadi imam dulu ya, kita jadi imam, udah jelas, udah punya wudhu, udah baca pakai apa. Nah, kagak sadar, si imam kentut, kagak kedengeran, udah. Dia punya pikiran. Kalau gue bilang, sih gue imam. Akhirnya dia terusin sholatnya. Dia terusin tanpa membatalkan sholat. Padahal dia udah ketahuan. Lagi sholat apa? Kentut. Batal nggak sholatnya? Kalau dia terusin sholatnya, dosa dia. Haram namanya. Haram, berarti dia menanggung jamaah yang ada 50 orang, yang 100 orang. Maka sebetulnya pada dasarnya makmum yang di belakang itu sholat kita gak ada yang sah, lantaran imamnya kentut, kagak ngomong. Emang kudu ngomong. Maksudnya begini, kalau pokoknya jangan gengsi dah. Enggak, mungkin dia bisa makan ubi kali ya. Nah kan kentut mah yang ada yang kecil, yang agak kedengeran ya, kagak bau juga kagak, tapi emang jelas itu kentut, mau nggak ada yang dengar. Bahasa Arabnya kalau kentut kagak kedengeran, mustah ya, mustah. Kalau kentut yang kedengeran, burot, itu sampai bobot. Kalau kentut kagak kedengeran, pusat. Nah, itu pusat. Kagak kedengeran dan juga kagak tahu. Ketika dia jadi imam, udah apakah dia rakaat pertama atau rakaat terakhir sekalipun, maka dia daripada dia menanggung batalnya seluruh makmum, maka dia wajib ngomong sama makmum yang di belakang. Makmum yang di belakang itu yang kita ngerti, yang ahli. Kata Nabi kita apa? Liyamikul ahlari wal nuha. Di belakang saya kudu orang tua sama orang yang rada pintaran. Karena apa? Kalau dia rada pintaran ngerti. Makanya si imam, begitu aja. Atau bang, ganti nane, ini batal. Udah keluar imam, maka yang disuruh jadi imam harus maju. Jangan dulu, bang, ganti saya kentut. Jangan. Udah bilang aja saya batal. Maka karena emang dia ngerti, maju lagi. Nah ini dia berarti apa? Keluar. Daripada dia menanggung seluruh jamaah semuanya menjadi kagak salah karena dia batal sholatnya,
dan dia meneruskan sholat itu menjadi haram, maka udah harus dengan cara demikian. Keluar dia, wudhu lagi, nanti dia bisa jadi makmum lagi. Nah, ini jadi kasusnya harus ngomong dan ngasih tahu makmum yang datang. Bang, saya datang. Nah, kenapa? Kalau dia gengsi sama makmum yang datang dengan apa? Waktu gua mau sebut batal, imam batal. Ya terusin aja sholatnya. Assalamualaikum. Maka dia menanggung makmum yang ada status di belakangnya semuanya kagak ada yang sah. Cuma gara-gara gengsi doang kagak bilang-bilang. Kita kagak tahu imam begitu modelnya. Ada nggak imam? Kita kagak tahu. Bisa jadi banyak imam yang begitu. Emang apa? Malu gua. Nah itu maksudnya udah berarti haram sholat namanya. Kenapa? Karena dia punya hadas atau karena dia udah nggak punya wudu. Ngerti nih? Itu untuk imam. Sekarang makmum. Sholat jamaah. Jumatan yang paling rawan. Dia ada di tengah. Ramai di tengah ini kentut ini. Benar kalau di tengah. Udah pokoknya kentut yang gak kedengeran. Kalau dia terusin, dosa nggak? Dosa. Karena meneruskan sholat tanpa wudu ini ya haram. Kalau mau diterusin, sebaiknya emang niat membatalkan sholat dulu. Sholat saya batal. Tapi gak ada yang Jumat. Karena ini Jumat, kagak ada bahasa mengulang Jumat. Ya kan ya? Kagak ada bahasa mengulang Jumat, paling dia mengulang dengan sholat zuhur. Maka pada saat itu dia wajib keluar. Wajib keluar dia. Wajib keluar. Karena melewati makmum yang lain. Nggak ada masalah. Di maslahat bersekolah, melewati orang yang ada di depan sedang sholat, itu tidak haram. Untuk kepentingan sholat. Jadi udah. Ya cuman jangan kebangetan sok, tentang begini aja di depan sholat. Dia tunduk-tunduk itu, dia keluar. Nah udah. Karena apa? Itu wajib keluar. Wajib wudhu lagi. Syukur-syukur dia kebagian satu rakaat. Syukur-syukur kebagian satu dia wudhu lah. Dia wudhu sempurna. Udah. Dia mengikut barisan di belakang. Beres. Jadi kagak dosa lagi. Soalnya kalau dia terusin sholat menjadi berdosa. Kenapa berdosanya? Karena dia sudah tidak punya wudhu. Iya. Mimisan sama. Sholat mimisan batal. Sebetulnya sholat apa? Batal dia. Karena apa? Keluar darahnya. Jangan dipaksa untuk sholat dia itu ketika dia keluar darah dari hidung ataupun dari mulut sekalipun berarti sholatnya sudah batal. Karena apa? Karena sudah membawa najis. Najisnya sudah keluar. Oh iya ya. Oh, pura-pura mimisan. Oh iya. Dia dibikin ya begitu ya. Jadi keluarnya pura-pura mimisan. Jadi lah, tapi emang banyak orang sekarang itu pintar-pintar. Emang apa dibikin itu kok? Kentut kan? Pokoknya jangan sampai saru kalau dia itu, iya. Jangan saru bahwa dia benar-benar kan. Atau dia pura-pura mimisan. Atau dia pura-pura sakit perut, atau dia pura-pura bagaimana, nah, atau dia pura-pura megang handphone, kalau kentut, nah, udah ya, Jumat ya, dia keluar, wudhu dah, nah pas dia wudhu, imam udah dapat satu rakaat, dia tetap wajib ikutin terus, wajib ikutin. Otomatis dia ketinggalan berapa rakaat? Ketinggalan satu rakaat. Nah pertanyaannya, karena dia ketinggalan satu rakaat, maka nambahnya berapa? Imam salah, imam Jumat ya, imam Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya otomatis begini karena apa? Karena dia udah tadi rakaat pertama udah gagal, batal kentut. Nah, berarti kan dia jadi tinggal satu rakaat lagi. Nah, ketika dia kebagian satu rakaat dari imam, nambahnya berapa? Namanya 1/3. Nah, nambahnya tetap 1. Nambahnya
nambahnya 1. Sekalipun dia kebagian rukuk imam di rakaat kedua. Kebagian rukuk imam di rakaat kedua. Nah sekarang begini, dia kentutnya di rakaat kedua. Kentutnya di rakaat kedua. Ukurannya kalau dia wudu, nah imam udah tahiyat. Iya, udah tahiyat, udah. Dia wudu udah. Pas dia balik hanya ngikutin imam. Imam udah tahiyat dah, ayat akhir. Itu pulang apa terus sih? Pulang apa ikut jamaah? Kalau pulang dosa dia. Pulang dosa. Itu yang disebut mantarokal Jum'ata, kafir kafar. Orang yang ninggalin Jumat dengan sengaja kafir dia. Nah kalau dia pulang, padahal masih ada tahiyat akhir. Dia udah selesai wudunya, tahiyat akhir. Ikutin. Sholli fardhu Jum'ati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Langsung tahiyat. Berapa ketinggalan itu semua? 2. Dua-duanya. Sekarang masalahnya nambahnya berapa? 2. Nah itu berarti apa? Kalau dia ketinggalan 1 rakaat Jumat ya, nambahnya 1. Kalau ketinggalan dua-duanya, nambahnya 4. Jadi sholat zuhur. Kalau dia pulang, dosa dia. Jadi harus sekalipun tahiyat akhir udah langsung. Makanya jangan disebut rakaat ini atau berapa atau 4 rakaat itu udah. Sholli fardhu Jum'ati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, langsung duduk. Nah, ketika imam salam, dia berdiri, nambahnya 4. Jadi sholat apa? Zuhur. Apa istilahnya? Nawa wala sholat wala nawa. Niatnya Jumat tapi bukan sholat Jumat. Sholatnya sholat apa? Tetap niatnya sholat pada Jumati. Niatnya Jumat tapi sholatnya sholat sholat wala nawa. Sholatnya sholat tapi niatnya Jumat. Itu begitu. Besok kalau kita ketinggalan apa pulang kerja apa di mana, jangankan 1 rakaat kita ketinggalan. Ketika 2 rakaat dari tahiyat akhir, langsung masuk aja. Pokoknya gak ada urusan kata mau. Dolong banget. Dan aja jemaah, kita kan ada urusan. Daripada kita dosa. Gitu. Nah, itu kita kembali lagi ke dalam urusan. Kalau wudu batal, langsung kita keluar niat membatalkan sholat. Kalau kita teruskan, maka sholat kita yang tadinya dapat pahala menjadi dapat dosa. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ya kalau ada yang bertanya silakan. Nanti ada Habib, ada Ali, ada Kusman, silakan. Kalau yang bertanya, apalagi dari Bonasono, bertanya apa? Hah? Iya, begitu harus dijawab. Begitu harus tanya jawab apa aja. Misalnya saya sholat zuhur 4 rakaat, udah dapat 2 rakaat kentut. Apa saya kudu nambah 2 aja? Apa kudu dari mula? Kan begitu. Iya. Soalnya nanti tawaf itu beda sama sholat. Jadi tawaf bukan sholat, tawaf itu kayak sholat. Wa inna ma fit tawaf ya justru dalam fit tawaf. Cuma bedanya kalau sholat kagak boleh ngomong, tawaf boleh ngomong. Tapi persamaannya di mana? Harus sama-sama punya wudu. Nah itu yang kedua. Kita bilang sama jamaah umroh, kita bilang sama jamaah haji, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan gengsi ngomong sama teman seberangkatan tawafnya. Jangan merasa berat. Ketika tawaf dapat 3 putaran, kemudian dia tiba-tiba kentut benar. Apa kudu terusin tawafnya? Apa kudu keluar wudu? Keluar. Kalau udah terusin tawafnya apa? Udah dosa. Tawafnya kagak sah. Dosa dia sepanjang dia tawaf. Karena apa? Karena dia kagak enak sama temen bilangin bagaimana mau keluar jauh. Jauh ya? Udah waktunya jauh banget. Ada bangetnya lagi. Jauh banget ujian buat kita tuh. Jadi jauh banget nih. Kentut di tawaf ketiga wajib ngomong
atau minta tumit, bang, tumit saya tadi saya pengen untuk saya batal, wajib. Kenapa? Itu tadi kalau dia tulis tawafnya batal, bukan hanya batal, dosa. Yahrum alal apa manita pada wudhu yahrum alai al-mar'at as-salah wa tawafnya juga jadi dosa. Berarti dia wudhu, habis wudhu balik lagi nerusin tawafnya. Nerusin apa ulang? Nerusin. Ah, itu dia kalau sholat ulang, kalau tawaf nerusin. Kenapa kalau ulang? Lah tempor. Udah dapat putaran. Udah dapat putaran batal. Kudu ulang dari awal. Waduh, ribet. Nah, makanya kudu tetap nambahnya satu di mana dia tepat tadi batal tawafnya, batal wudunya. Itu berarti harus dari bedanya dengan sholat. Kalau sholat sayang banget kudu 3 rakaat gendut. Mau kudu nambah satu apa kudu dari awal? Kali dari satu perhitungan. Nah, itu berarti kalau sholat dari awal. Nah, itu bedanya antara sholat dengan gas. Satu lagi, sholat jenazah. Sholat jenazah. Yang namanya pengertian sholat apa? Af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Sholat itu adalah sholat yang diawali perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Kalau ada orang, masih ada yang berpendapat bahwa sholat jenazah itu bukan sholat, dia itu cuma bagian doa. Karena dia bagian doa, maka nggak perlu itu juga nggak masalah, gitu. Tapi dalam kitab-kitab Syafi'iyah tetap sholat jenazah tetap harus punya wudu. Karena melihat tadi pengertian sholat tadi, berarti apa? Sholat itu adalah perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu dia. Nah, oleh karena itu, ketika kita pengen sholat jenazah, tetap namanya sholat harus pakai wudu. Harus dengan wudu. Kalau kita sholat aja tanpa wudu, maka sholat jenazah kita menjadi berdosa. Aturan si orang yang meninggal dapat doa dari kita, sebaliknya dia akan merasa kagak nyaman karena kita sholat jenazah tanpa wudu. Jelas? Kalau alam itu soal berarti kagak nanya di paham. Ya, besok kali kita tanya pada malam. Ya, yang mudah-mudahan ya pertemuan kita pada malam hari ini akan diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan juga akan ditambahkan ilmu yang kita belum dapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya rabbana karamna bi annana karamna wa annana asrafna ala wa asrafna wa tub alaina tawbatan tagsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أكبر وتوجه من نادى باكتساب منا للمصطفى رسولنا الله بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه على لفظ صحبه والحمد لله في البر والثناء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.